Jadi solusi agar tanaman anggrek tidak rontok knopnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kesayangan kita, Adi Citra Tani. Bagi sahabat yang baru gabung, silahkan terlebih dahulu subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video saya berikutnya yang lebih menarik. Pada sesi kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Adi Citra Tani tentang perawatan tanaman anggrek. Beberapa pertanyaan sudah saya jawab di kolom komentar. Namun demikian ada beberapa pertanyaan yang saya pandang perlu untuk saya jelaskan langsung agar sahabat-sahabat Adi Citra Tani bisa lebih jelas dan lebih puas. Untuk itu simak dan tonton terus video ini sampai rampung. Untuk pertanyaan yang pertama, ini berasal dari Mas Wayan Suwarnawa dari Bali. Salam dari Bali, Mas. Saya mau tanya, pemupukan anggrek pada malam hari katanya lebih bagus karena stomata bukanya pada malam hari dari jam 7. Apakah itu benar, Mas? Mohon jawabannya, penjelasan jawabannya. Begini Mas Wayan, saya jelaskan. Kalau saya tetap menganjurkan pemupukan itu pagi hari. Karena apa? Saya jelaskan seperti ini. Tanaman itu siang harinya kan mengalami penguapan akibat penyinaran sinar matahari. Nah, berarti penguapan itu kan menyebabkan sel-sel tanaman itu menjadi agak pekat atau bisa dikatakan menjadi agak kering, ya. Ekstrimnya bisa saya katakan seperti itu. Nah, pada malam hari itu adalah kesempatan tanaman menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhnya itu dengan cara menyerap air dari media tanamnya maupun dari udara sekitarnya, embun-embun. Nah, pada saat air-air itu sudah mengisi sel-sel tanaman tersebut, maka sel tanaman itu tekanan turgornya menjadi besar, ya. Karena terisi air, tekanan turgornya besar. Nah, tekanan turgor yang besar itu menyebabkan stomata membuka. Nah, jadi kalau pagi hari itu tekanan turgornya maksimal karena apa? Karena sudah cukup banyak serapan air dari media maupun dari udara sekitarnya, embun dan seterusnya. Maka kalau kita pupuk karena stomatanya sudah membuka, pupuk bisa langsung mudah masuknya lewat stomata tersebut. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari akun Gabus Kring. Nah, pertanyaannya, apakah karena dikasih perangsang bunga semisal 6 BAP bisa menyebabkan knop mudah rontok? Mohon solusinya, Om. Oke, langsung saja saya jawab. Namun demikian, sebelum saya menjawab lebih lanjut, saya ingin menerangkan beberapa hal yang berkaitan dengan tidak mekarnya atau rontoknya knop bunga anggrek. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah suhu yang fluktuatif, yaitu perubahan suhu yang terlalu cepat, kadangkala panas, kadangkala dingin, dan seterusnya berulang-ulang. Nah, itu juga menyebabkan knop gagal mekar dan akhirnya rontok. Keadaan ini biasanya terjadi di musim pancaroba, yaitu peralihan antara musim hujan ke musim kemarau.
Faktor yang kedua, itu tanaman tidak cukup cahaya. Bisa saja kita tidak begitu memperhatikan kebutuhan sinar matahari. Ya, sekali lagi, walaupun tanaman anggrek tidak begitu suka panas yang terlalu terik, terlalu full, tapi dia tetap butuh. Jadi saya katakan dia butuh sinar matahari tetapi tidak terlalu terik, dan dia biasanya ditempatkan di tempat yang teduh. Dalam artian sinar matahari masih bisa masuk tapi tidak terlalu panas. Kenapa kok masih perlu sinar matahari? Karena apa? Karena tanaman akan berfotosintesis, dan fotosintesis tersebut akan menghasilkan karbohidrat. Nah, karbohidrat bagi tanaman itu kan bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi pertumbuhan. Jadi kalau sinar mataharinya kurang, maka tanaman fotosintetisnya juga tidak maksimal, karbohidrat yang dihasilkan juga kurang, sehingga energi pertumbuhannya juga tidak maksimal. Sehingga biasanya tanaman mengimbanginya dengan merontokkan bunga. Faktor yang ketiga itu adalah stres lingkungan. Maksudnya adalah tanaman tersebut andai kata kita beli lumayan jaraknya, misalkan itu kan otomatis di perjalanan ada suhu yang mungkin tidak sesuai bagi tanaman tersebut, misalkan panas dan seterusnya. Temperatur yang tidak cocok, kemudian juga mungkin tempat asal. Misalkan kita beli di suatu tempat, kemudian kita bawa ke rumah. Nah, dari tempat asalnya dengan tempat di rumah kita, misalkan ya, itu sangat berbeda. Suhu, kemudian kelembabannya, dan lain-lainnya, itu juga bisa menyebabkan tanaman sementara berhenti dulu untuk tumbuh dan berkembang. Makanya karena ada dalam kondisi penyesuaian lingkungan, biasanya tanaman juga menggugurkan bunganya atau kenopnya. Faktor yang keempat adalah akar yang tidak sehat. Ini bisa terjadi juga karena penyiraman yang terlalu berlebihan. Karena kan kita tahu anggrek tidak terlalu suka dengan air, ya, karena kita tahu juga habitatnya itu kan hanya menempel, habitat aslinya ya di hutan-hutan itu hanya menempel di pepohonan. Maka andai kata kita nyiramnya terus-menerus, yang menyebabkan medianya lembab, itu juga akar menjadi busuk. Nah, kalau akar menjadi busuk dan mati, itu artinya penyerapan air maupun unsur hara, ya, atau nutrisi kan terganggu. Yang semestinya bisa cukup kemudian diedarkan sampai dengan ke kenop, tapi karena akarnya mengalami gangguan, banyak yang mati, berarti pengiriman unsur hara, air maupun nutrisi tidak maksimal sampai ke kenop. Akhirnya kenop ada beberapa yang rontok. Faktor yang kelima adalah hama maupun penyakit. Lah, hama itu sering, terutama trip dan lalat buah, itu sering nyerang di pangkal kenop. Ya, coba perhatikan di situ kadang-kala ada serangga-serangga, bahkan ada lalat. Nah, itu bisa menyebabkan pangkal kenop tersebut busuk, akhirnya jatuh berguguran. Nah, kalau Anda sudah melihat dengan mata telanjang, kemudian oh di situ ada serangga, berarti Anda segera mengatasinya dengan menyemprot dengan insektisida. Di toko-toko pertanian banyak. Nah, itu. Untuk penyakit pada tanaman anggrek, itu kan yang sering membahayakan tanaman itu adalah bercak daun dan busuk daun. Nah, bercak daun itu disebabkan oleh jamur, maka penyemprotannya atau diatasi dengan fungisida. Sedangkan busuk daun atau mungkin sampai ke busuk batang, penyebabnya bakteri, maka Anda semprot dengan bakterisida. Sekali lagi, fungisida maupun bakterisida di toko pertanian sudah ada. Nah, perlu Anda perhatikan
sebelum disemprot dengan fungisida ataupun bakterisida, silakan Anda potong dulu bagian-bagian yang terserang. Setelah itu baru Anda semprot. Faktor yang keenam atau faktor yang terakhir itu adalah pemupukan. Nah, saya pesen kepada pecinta tanaman anggrek itu ya jangan sekali-kali kalau tanaman anggreknya itu sudah keluar spike-nya, sudah keluar knopnya, kita masih menggunakan pupuk NPK yang N-nya tinggi. Saya menganjurkan kalau sudah ke fase generatif, yaitu dengan ditandai sudah keluarnya spike dan knop, itu sebaiknya menggunakan NPK yang P dan K-nya lebih tinggi dibandingkan N. Nah, kalau saya itu menggunakan Growmore ya, yang 10, 55, 10. Ke depan saya juga akan membuatkan tutorial bagaimana penggunaan pupuk Growmore 10, 55, 10. Jadi solusi agar tanaman anggrek tidak rontok knopnya adalah 1. Tempatkan tanaman anggrek di tempat yang teduh tapi sinar matahari masih bisa masuk. Yang kedua adalah pengairan. Pengairan jangan terlalu sering ya. Jadi silakan nyiram kalau media benar-benar terlihat sudah mengering. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemupukan. Jadi tolong perhatikan tanaman anggrek kalau sudah keluar spike, sudah muncul knop, jangan sekali-kali menggunakan pupuk NPK yang N-nya tinggi. Gunakan pupuk NPK yang P dan K-nya yang lebih tinggi dibandingkan N ya. Kalau saya menggunakannya dengan Growmore 10, 55, 10. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir ini dari Mbak Murnianti. Ini pertanyaannya cukup singkat. Pakai pupuk apa Pak? Walaupun singkat nanti saya jawab agak panjang ya Mbak Murni ya. Oke, saya jelaskan begini Mbak Murni. Karena pertumbuhan tanaman itu bertahap ya. Dari mulai masih awal sekali, berarti pada saat saya nanam masih kecil ya, masih segini di dalam pot, itu saya menggunakan pupuknya Dekastar yang perbandingan NPK-nya 17, 11, 10. Kemudian juga saya gunakan vitamin B1 dengan tujuan sebagai berikut. Dekastar tadi kan N-nya 17, lebih tinggi dibandingkan P dan K yang 11 dan 10. Kemudian vitamin B1 itu dengan tujuan kan selain dia mengandung vitamin B1 juga ada hormon perangsang akarnya. Jadi tanaman muda tersebut diharapkan nanti akarnya berkembang, kemudian ada hormon tumbuhnya itu tadi, ada nutrisi N-nya juga yang cukup. Jadi di pertumbuhan awal saya harapkan dia akan tumbuh dengan baik. Kemudian pada tahap 2 minggu setelah pemupukan pertama itu saya menggunakannya pupuk NPK yang 16, 16, 16. Kemudian juga saya padukan dengan pupuk organik cair buatan sendiri. Silakan Anda bisa cek di tutorial saya sebelumnya. Jadi itu setelah 2 minggu ya. Kemudian selangkah berikutnya setelah minggu keempat, saya baru menggunakan pupuk Growmore yang 10, 55, 10. Itu harapan saya adalah karena itu sudah umur 4 minggu atau mungkin sudah mendekati 1 bulan, diharapkan tanaman sudah akan beralih ke pertumbuhan generatif. Jadi saya persiapkan jauh-jauh hari sebelum dia keluar spike, kita persiapkan pupuknya yang cocok. Jadi tadi kan 10, 55, 10 itu kan saya harap nanti di P itu artinya yang berperan dalam pertunasan dan pembungaan itu nanti akan berpengaruh di dalam tanaman anggrek tersebut, sehingga ya harapan saya ya
anggrek nanti speknya panjang, knop-knopnya juga banyak. Nah, setelah itu saya selingi juga untuk menambah nutrisi. Itu setiap seminggu sekali itu saya siram dengan air cucian beras, dan saya kasih juga cangkang telur. Begitu ya Mbak Murni ya. Baiklah sahabat Adi Citrani, video untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Anda telah menonton sampai selesai. Namun jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan edisi-edisi menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.